Dia ini katanya sih masuk Islam karena ada masuk Islam, saya pengen lebih kenal Islam, saya pengen pokoknya lebih tahu dalam lagi tentang Islam. Pernah juga baca di Bible itu malah umat orang Kristen itu malah tetap minum pada saat perjamuan itu, minum anggur, sementara itu dilarang. kita orang Kristen itu ndak boleh mabuk-mabukan. Nggak, perjamuan kudus itu anggurnya khusus untuk perjamuan kudus ya. Kadar alkoholnya ada, tapi sangat sedikit. Pengen masuk Islam itu karena sering sharing sama kuliahnya itu kemarin itu jurusan teologi. Jadi kalau lulusnya itu udah jadi pendeta begitu Pak. Terus kuliahnya itu sudah sampai semester 6. Jadi di kuliahnya itu di Staken. Jadi yang kalau pelajaran itu orang Islam itu juga dipelajari di situ. Iya. Agama yang lain tidak dipelajari? Enggak, hanya Islam saja? Islam sama agama Kristen. Kabur dari rumah sama sekali nggak bawa apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukrulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini sebetulnya kita akan mendengarkan bagaimana kisah salah seorang saudari kita yang bernama Resti Rusmaini, berasal dari Palu, Sulawesi Selatan ya, yang mana dia jauh-jauh datang dari Sulawesi ke Pulau Jawa untuk bersyahadat ya, memeluk agama Islam. Nah, yang menarik di sini nanti setelah dia menceritakan perjalanan imannya untuk menjemput hidayah yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu atau salah seorang oten ya, yaitu Didit Yuli, yang mana dia mencoba mengkritisi atau tidak mempercayai bahwa saudari kita ini menjadi mu'alaf atas dasar karena banyak ajaran-ajaran Kristen yang tidak sesuai dengan Bible itu sendiri, dengan apa yang dipraktekkan, dan kemudian juga tentunya sangat bertolak belakang ya dengan hati nurani kita. Nah, bagaimana video selengkapnya nanti kita terlebih dahulu akan mendengarkan kisah perjalanan dari saudari Resti Rusmaini ini, dan setelah itu kita juga akan mendengar kritikan yang diberikan oleh Didit Yuli ini terhadap mu'alaf kita tersebut. Nah, setelah itu nanti saya akan coba komentari apa yang disampaikan oleh si Didit Yuli ini ya. Nah, tanpa panjang mukadimah, langsung saja kita simak videonya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resti Rusmaini, asal dari Palu, Sulawesi Tengah. Awal saya mau kesini itu karena mau disahadatkan, mau dimu'alafkan ke Islam. Karena keinginan saya itu dari awal itu kenapa pengen masuk Islam itu karena sering sharing sama calon saya waktu itu, sering cerita soal agama, saya cerita agama saya seperti ini,
mas-masnya juga cerita agamanya seperti ini. Dari situ kami sering sharing. Masnya cerita kalau agamanya itu seperti ini. Dari situ saya berpikir, oh iya kok kayak benar gitu, kayak saya anut dari awal ini ya salah sih enggak, cuman caranya itu seperti kayak yang harusnya disembah itu kan Allah, tapi kok malah itu gitu, beda Tuhan gitu. Jadi dari situ saya sering sharing sama masnya, jadi semakin kesini semakin tertarik gitu, semakin ingin gitu masuk Islam. Jadi mengenal Islam itu berarti baru-barusan atau sudah lama tahun? Sudah dari sekolah SD. SD. Oh, mengenal. Soalnya SD-nya sama orang Islam, di lingkungan Islam. Terus SMP juga begitu, SMA. Jadi dari situ sering emang teman-teman kebanyakan Islam, Pak. Terus di situ masih belum ada ketertarikan atau mungkin ada semacam pertanyaan atau enggak? Waktu itu belum, cuman sering-sering kalau waktu sekolah SMP, SMA. Waktu itu teman ada yang pakai kerudung, jadi kayak iseng mau nyoba gitu, gimana rasanya kayak begitu. Iya. Mbak Resti sempat ngomong, Mbak Resti posisinya adalah kuliah mahasiswa berarti ya. Itu kampusnya itu mungkin bisa diceritakan bagaimana kuliah apa, jurusan apa, dan arahnya ketika lulus nanti akan, kalau sesuai dengan kuliahnya itu akan menjadi apa, mungkin bisa diceritakan sedikit. Kuliahnya itu kemarin itu jurusan teologi, jadi kalau lulusnya itu udah jadi pendeta begitu, Pak. Terus kuliahnya itu sudah sampai semester 6. Jadi di kuliahnya itu di Staken. Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Toraja. Oh, negeri ya. Jadi sama itu pilihan orang tua atau pilihan Mbak Resti sendiri ketika ngambil, kan ini kan sedikit orang yang pengen kuliah seperti itu. Biasanya kan kuliah kan kedokteran, kebidanan, keperawatan, perempuan biasanya. Tapi kok langsung memilih sekolah teologi itu atas keinginan awal dari Mbak Resti sendiri atau bagaimana? Pas lulus sekolah itu SMA itu pengen bilang ke orang tua langsung kuliah, pengen kuliah, cuman bilang aja pengen kuliah begitu, cuman sementara pas mau masuk kampus itu formulir itu saya enggak megang sama sekali, jangankan mau ngisi mau nulis ya Pak, megang aja enggak. Jadi udah disuruh ya udah kesini kuliah begini udah. Jadi bukan ya pengennya juga dari hati juga. Pengen orang tua bangga, pengen ngikutin apa yang orang tua pengen gitu, nyenengin orang tua. Cuman makin kesini kok malah udah nggak sanggup, nggak tertarik sama sekali begitu. Nggak tertarik atau ada pertentangan keimanan mungkin? Iya bertentangan Pak, karena kan sering tahu-tahu gini. Soalnya kan belajar juga, kalau di sekolah itu kan belajar agama itu. Islamiologi. Oh, di situ pelajarannya berarti ada Islamiologi, terus ada apa lagi? Agama. Jadi yang kalau pelajaran itu orang Islam itu juga dipelajari di situ. Iya. Agama yang lain enggak dipelajari? Enggak, hanya Islam saja. Islam sama agama Kristen. Oh, hanya Kristen. Dan di Indonesia ini kan ada lebih dari tidak hanya Islam sama Kristen saja, kan ada beberapa agama yang lain, ada Hindu, ada Buddha. Waktu itu ada pelajaran namanya Islamiologi, itu jadi itu yang dipelajari tentang Islam. Di situ saya makin tahu, cuman nggak terlalu dalam, mungkin karena yang memberi materi juga kan nggak terlalu tahu mungkin Islam itu kayak bagaimana, kayak begitu Pak. Terus pas kuliah kenal sama masnya, di situ kenal sama masnya, sering sharing. Ya pernah ini juga Pak, mimpi kayak sholat gitu. Pernah. Bagaimana itu? Mungkin lebih detailnya mimpinya itu? Ada sajadah sama pakai baju putih kayak begitu, cuman
baru berdiri begitu, belum sampai ininya. Di usia berapa itu? Itu pas sudah kenal sama masnya, udah ini. Ada juga, pernah juga baca di Bible itu, saya juga tanya sama kan pendeta saya, kan di situ diterangkan itu nggak boleh minum minuman keras, itu kan haram Pak. Tapi kenapa malah umat orang Kristen itu malah tetap minum pada saat perjamuan itu, minum anggur, sementara itu dilarang. Nah di situ sementara pendeta saya itu nggak bisa jawab pertanyaan saya itu begitu. Jadi di situ kayak dijawab tapi malahan yang nggak masuk di ini, di apa yang saya pertanyakan begitu. Jadi dari situ saya bingung sebenarnya ini gimana gitu. Makanya makin kesini sharing-sharing, kenal-kenal Islam itu kayak gini. Mertua juga ibunya Mas juga sering cerita, sering begini. Udah dari situ mulai tertarik, alhamdulillah. Nah, terus ini proses dari Palopo ke sini itu bagaimana ceritanya, kok tahu-tahu di sini? Nggih. Itu karena saya nekat. Sebenarnya dilarang, kayak masuk pindah agama itu dilarang sama orang tua. Cuman karena ya saya beranikan keinginan saya, pengennya saya, kan saya berpikir saya sudah dewasa, saya punya pilihan yang mana yang terbaik buat saya begitu. Jadi saya kabur dari rumah Pak. Kabur dari rumah, sama sekali nggak bawa apa-apa. Saya sudah bilang juga sama emasnya, kalau mau jemput saya silahkan, tapi kalau enggak saya pun akan tetap pergi karena ini kemauan saya gitu. Saya sudah besar, saya pengen masuk Islam, saya pengen lebih kenal Islam, saya pengen pokoknya lebih tahu dalam lagi tentang Islam. Seandainya tidak dijemput, tadi mau perginya kemana itu? Perginya nggak tahu Pak. Yang tujuannya pergi untuk bisa masuk Islam? Karena dilarang sama orang tua untuk masuk Islam waktu itu. Terus ini perjalanan ke sini? Dijemput sama masnya. Jemputnya tengah malam. Itu dari tanggal 5. Itu perjalanan terus itu 2 hari 1 malam perjalanan. Habis itu nyampe di rumah, terus langsung ya udah, kata ibunya Mas bilang ya udah kesini aja kalau mau kesini, nanti kita minta tolong sama mualaf center, dimualafkan kalau emang benar-benar gitu. Kalau emang udah yakin dari hati, tapi kalau masih belum yakin main-main mending nggak usah, karena agama itu bukan permainan katanya. Berarti tujuan masuk Islam itu bukan karena pengen menikah dengan, bukan, tapi memang tujuannya untuk masuk dari awal. Dan kalau menikah ini kan apa, bonus berarti ya? Bonus. Nah, oke. Sampai sekarang ini orang tua sudah ngerti atau belum ini? Kalau sekarang? Kemarin sih saya sempat sering berhubungan sama yang ketua RT di desa. Katanya dengar-dengar orang tua setuju saya masuk Islam, katanya begitu, ndak apa-apa katanya. Tapi hati saya itu bilang kayaknya nggak mungkin. Soalnya kan kakak pernah juga pacaran sama orang Islam itu dimarah-marah sampai dilarang, nggak usah gitu. Saya juga kemarin ditahu juga punya pacar orang Islam juga dibilang nggak usah gitu, ngapain gitu, ntar kamu malah pindah agama gini gitu begitu. Jadi insya Allah nantilah akan pulang, akan dijelasin pelan-pelan kalau begini begitu Pak. Tapi untuk posisi sekarang sama sekali belum komunikasi. Belum komunikasi. Belum. Dengan orang tua belum ya? Belum. Tapi dengan perangkat desa berarti komunikasinya. Terus nanti selanjutnya ini jenengan mbaknya kembali ke sana, kembali ke Sulawesi ya. Kembali usaha dulu, mungkin sekitar, kata Pak Usba juga kemarin jangan terburu-buru, nunggu 6 bulan atau setahun. Katanya Pak Usba juga pernah ngalamin yang seperti saya. Pak Usba itu siapa itu? Yang di KUA ini, Parigi Mautong. Oh, dari sana ya, KUA sana. Katanya nunggu 6 bulan atau setahun,
baru bicarakan pelan-pelan, insya Allah bakalan diterima. Perasaannya bagaimana dengan keluarga? Pengen ketemu, segera ketemu, atau pengennya itu diterima, atau pengen hidup sendiri? Kalau mau ketemu sih pengennya ketemu, namanya juga orang tua ya Pak ya, pasti ada kangen-kangennya gitu. Pengen ketemu, cuman masih ada rasa takut gitu, takut nanti ditarik lagi, takut nanti dimarah atau gimana. Kalau dimarah ya itu dari resiko saya, tapi takutnya itu nanti marah udah masuk sini aja lagi ngapain gitu. Tapi tetap upayanya tetap menjalin silaturahim dengan keluarga. Iya, tetap. Ya, bagus. Karena masnya juga bilang nanti kapan-kapan pulang katanya begitu. Orang tuanya Mas juga bilang pulang, jangan nggak jalin komunikasi silaturahmi itu nggak boleh gitu. Tetap akan pulang, tapi butuh waktu gitu. Terus semenjak masuk Islam ini yang dirasakan bagaimana, kendala apa, atau mungkin cerita khusus yang paling berkesan monggo? Yang paling berat mungkin ketika masuk Islam. Beratnya sih baru pertama itu bangun subuh. Sholat subuhnya itu berat banget. Ibu bilang itu kalau sholat subuh itu memang setannya banyak, jadi kayak ditahan, nggak usah bangun gitu. Tapi alhamdulillah udah 5 waktu. Paling yang kalau nggak sholat ya lagi biasa perempuan gitu aja. Terus kesannya ketika sudah masuk Islam ini, perasaannya mungkin? Tenang Pak, tenang kayak nggak ada beban, ada pikiran tapi mikirin orang tua kayak gitu. Sekarang lagi apa, sehat apa enggak, kabarnya gimana, kayak gitu, gimana itu. Tapi sekarang udah tenang, udah lega, alhamdulillah udah kecapai gitu. Pengennya masuk Islam itu alhamdulillah udah kecapai gitu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin ya, atas bertambah satu orang lagi saudari kita yang seiman memeluk agama Islam ya, yaitu saudari Resti Rusmaini. Nah, kemudian yang menjadi pokok pembahasan kita di sini adalah tentang alasan-alasan yang sudah disampaikan tadi ya, kenapa dia lebih memilih untuk memeluk agama Islam dan meninggalkan agama Kristen. Dan semua alasan yang dikemukakan itu sangat masuk di akal dan memang seperti itu fakta adanya pada tubuh kekristenan ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan dengarkan bagaimana kritik yang menurut saya ini adalah kritik yang dia sendiri lupa akan fakta di dalam Bibelnya yang dilakukan oleh si Didit Yuli terhadap mu'alafah kita ini. Nah, dia ini katanya sih masuk Islam karena ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh pendetanya. Calon pendeta bertanya kepada pendeta, pendeta tidak bisa menjawab, lalu mualaf. Tadi dia ngaku pernah sekolah di Staken sampai semester 6 ya, di jurusan teologi ya. Biasanya semua sekolah teologi yang sudah terakreditasi itu mahasiswanya tercatat di database Dikti. Apalagi ini adalah Staken, Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri. Pasti sudah terakreditasi dan semua data mahasiswanya ada di database Dikti. Tapi ketika saya cek nama Resti Rusmaini ya, nama Mbak ini itu ndak ada di database Dikti. Jadi ya diragukan kalau Mbak ini pernah kuliah di Staken sampai semester 6. Nah, dengar sendiri kan saudaraku semuanya bagaimana si Didit Yuli ini tidak mempercayai bahwa saudari Resti Rusmaini yang katanya dahulu sekolah di Staken ya dan mencapai sampai semester 6. Nah, dia tidak percaya katanya setelah dicek namanya tidak terdapat di dalam data ya. Nah, ini saya rasa bukan suatu alasan ya untuk dijadikan tidak percaya terhadap
dia pernah bersekolah di Staken tersebut. Bisa saja pihak sekolah atau kampus di mana dia kuliah tersebut ya menghapus namanya setelah mengetahui bahwa saudari ini kemudian memeluk agama Islam ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, yang lebih lucunya lagi tanpa dia sadari oleh si Didit Yuli ini, karena dia berdasarkan data katanya untuk memastikan bahwa saudari kita ini pernah sekolah di Staken atau tidaknya, maka pertanyaan baliknya adalah ketika Yesus sendiri yang di dalam Bible ya jelas datanya dan belum dihapus, masih bisa kita lihat sekarang, Yesus sendiri tidak pernah mengakui dirinya adalah Tuhan ya. Nah, kenapa si Didit Yuli ini kemudian meyakini Yesus itu adalah Tuhan, sementara kalau berdasarkan data yang tertulis dan masih bisa kita lihat sampai sekarang, Yesus itu adalah utusan, bukan Tuhan. Jadi ini adalah suatu tamparan keras ya sebenarnya kepada dia ketika mengkritik saudari mu'alaf kita tadi ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Ternyata alasannya cuma karena anggur, Bapak Ibu. Jadi, saya meragukan sekali bahwa Mbak ini pernah sekolah teologi ya. Semester 6 seharusnya sudah sangat mengerti mengenai perjamuan kudus. Lah ini dia kok tanya ke pendeta mengenai perjamuan kudus. Di Alkitab dilarang mabuk minum anggur. Tapi kenapa orang Kristen malah minum anggur ketika perjamuan kudus? Mari kita membaca Alkitab. Di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-18 berbunyi demikian. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi yang dilarang itu adalah mabuk karena anggur. Kita orang Kristen itu ndak boleh mabuk-mabukan, nggak boleh mabuk karena anggur. Sedangkan perjamuan itu bukan mabuk-mabukan. Perjamuan kudus itu anggurnya khusus untuk perjamuan kudus ya. Kadar alkoholnya ada, tapi sangat sedikit. Berbeda dengan anggur merah yang biasa dipakai orang-orang itu untuk mabuk-mabuk. Berbeda dengan wine yang kadar alkoholnya itu bisa di atas 20%. Beda. Nah, sedangkan gelas yang dipakai juga bukan gelas yang ukuran besar jumbo yang dipakai minum es teh ataupun pakai kopi di rumah, bukan. Yang dipakai itu hanya seloki kecil ya. Saya punya sih selokinya. Nanti saya tunjukkan. Nah, itu yang dipakai hanya seloki kecil. Dan sekali lagi, anggur yang dipakai bukan anggur yang memabukkan, tapi khusus anggur perjamuan. Nah, anggur perjamuan itu kayak gini loh. Nah, gini nih. Ini namanya anggur perjamuan, khusus untuk perjamuan. Ini tidak memabukkan karena sangat kecil sekali kadar alkoholnya. Dan botol yang dipakai, gelas yang dipakai itu namanya sloki, kecil ini. Hanya berapa mili aja isinya. Cuma sekali minum, nggak berkali-kali. Jadi nggak mungkin dalam perjamuan kudus itu ada pesta mabuk-mabukan. Nah, ini bukti lagi ya bagi kita bahwa Kristen tersebut memang tidak mengikuti yang tertulis di dalam Bible itu sendiri ya. Tadi yang pertama perihal pernyataan atau pengakuan Yesus sendiri bahwa dia adalah utusan Allah dan tidak pernah mengaku sebagai Tuhan ya. Tetapi umat Kristen meyakini Yesus adalah Tuhan. Nah, kemudian yang kedua lagi, seperti yang dibacakannya sendiri tadi mengenai larangan meminum anggur ya, dan anggur masuk ke dalam kategori minuman keras ya, yang bisa memabukkan. Nah, ternyata di setiap perjamuan kudus itu mereka menggunakan anggur. Nah, walaupun itu sedikit atau secuil menurut si Didit Yuli dan tidak sampai memabukkan. Nah, disinilah mereka terbukti sudah melanggar ya, walaupun sedikit
tetapi jelas itu ada unsur anggurnya. Nah, kemudian juga yang membedakan disitulah keindahan dan kebaikan ajaran Islam ya, yang juga melarang untuk meminum anggur, minuman kamar ya, yang bisa memabukkan. Nah, karena pada dasarnya inti dari ajaran Islam adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, kalau anggur atau alkohol yang mengandung alkohol itu tempatnya adalah untuk digunakan membersihkan borok atau koreng ya, bukan untuk diminum. Jadi disitulah kenapa ajaran Islam melarang umat muslim untuk meminum minuman keras sejenis anggur salah satunya. Jadi karena itu tidak pada tempatnya, kecuali untuk digunakan pemakaian luar atau keperluan medis ya, itu diperbolehkan. Lain ceritanya kalau seperti yang dilakukan oleh umat Kristen, apalagi di acara perjamuan kudus, itu dilaksanakan di dalam gereja tentunya ya, dan mereka meminum anggur walaupun sedikit, tetap saja itu adalah pelanggaran yang sudah tertulis di dalam Bible itu sendiri. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, bagaimana tanggapan atau kritikan yang diberikan oleh Didit Yuli terhadap saudari mu'alafah kita itu hanyalah ketidaksenangan melihat begitu banyak sekarang umat Kristen yang berpindah keyakinan memeluk agama Islam ya. Sementara logika yang coba dia bawa itu sangat mudah untuk dipatahkan. Dan yang pastinya kita akan mendoakan saudara dan saudari para mu'alaf kita untuk tetap dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan istiqamah dalam menjalankan syariat agama Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.